Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 86, Rambut Beracun. Nyonya Xie mendengus berat. Bahkan jika dia mengincar Xie Jing lagi, dia tidak membantah kata-kata Ye Yan. Dengan kata lain, justru karena dia mengetahui kemampuan Xie Jing, maka Nyonya Xie menanggungnya begitu lama dan tidak menemukan alasan yang cocok untuk mencopot Xie Jing dari jabatannya sebagai presiden. Namun, Nyonya Xie tentu saja menolak mengakuinya. Dia takut Xie Jing terlalu mampu dan akan mengancam posisinya di keluarga Xie di masa depan. Jadi, setelah Ye Yan selesai berbicara, dia mendengus dingin dan berkata, "Saya telah melihat banyak kasus wanita terbawa emosi. Siapa yang tahu jika Xie Jing dihasut oleh Anda atau orang lain untuk melakukan hal seperti itu?" Ye Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu bahwa wanita tua ini tidak hanya mengincar grup Ambro, tetapi juga mengincar Xie Jing. "Oke, aku mengizinkanmu berkata banyak karena kesetiaanmu kepada Nyonya Xie. Sekarang, biarkan Xie Jing yang mengangkat telepon." Nyonya Xie sudah menjadi sedikit tidak sabar setelah berbicara begitu lama. Menurutnya, itu adalah anugerah yang luar biasa karena dia bisa berbicara banyak kepada seorang pecundang seperti Ye Yan. Ye Yan tidak berniat menyerahkan teleponnya dan bertanya, "Nenek, pernahkah kamu memikirkan apa yang harus dilakukan Xie jika grup Ambro menjadi pemenang terakhir kali ini?" Nyonya Xie berkata dengan tidak senang, "Ambro Group tidak bisa menang, dan saya tidak akan membiarkannya menang." "Aku mengerti. Omong kosong apa yang masih kamu bicarakan? Apa kamu tidak mendengar aku memintamu memanggil Xie Jing?" kata Nyonya Xie dengan marah. Ye Yan tersenyum melihat Xie Jing yang pucat di sebelahnya. Xie Jing merasakan firasat buruk di hatinya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Ye Yan berkata, "Maaf nenek, tidak ada sinyal. Aku tidak bisa mendengar perkataan nenek dengan jelas." Lalu, dia menutup telepon dengan rapi. Xie Jing menatap kosong, seolah dia tidak bereaksi. Kamu menutup telepon nenek lagi," katanya tanpa sadar. "Siapa yang bilang begitu? Tidak mungkin sinyalnya terputus." Ye Yan mengoreksi dengan wajah serius. Xie Jing akhirnya sadar dan berteriak, "Kamu gila?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil telepon di tangan Ye Yan. Nyonya Xie tua seperti seorang kaisar di keluarga Xie. Dalam hati Xie Jing, dia tidak boleh tersinggung. Tapi Ye Yan tidak hanya tersinggung, tapi dua kali. Ye Yan tidak melawan dan membiarkan dia merebut ponselnya. "Bagus. Ada apa? Apakah ini hari pertamamu di rumah Xie?" Xie Jing hampir tercengang. "Saya telah mentolerir Anda membual tentang keterampilan medis Anda dan bergantung pada keluarga Wen. Tapi Anda benar-benar berani menyinggung nenek. Apakah Anda sudah gila?" Dia mengertakkan gigi dan berkata tidak percaya. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Ye Yan hanya sedikit sombong, tapi setidaknya dia masih memiliki rasa kesopanan. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya dan membuka kunci ponselnya. "Kamu telepon nenek sekarang juga, segera, dan jelaskan padanya kalau baterai ponselmu habis," ucapnya dengan nada yang sangat tegas. Ye Yan tidak menghentikannya, tetapi hanya berkata, "Kalau begitu, nenek memaksamu untuk mencabut pernyataan itu, apa yang harus kamu lakukan?" Jari-jari Xie Jing membeku, dan setelah beberapa saat dia berkata, Aku tidak setuju." Siapapun bisa mendengar kelemahan dalam suaranya. Wanita tua itu punya banyak cara untuk memaksamu setuju, tahu? Xie Jing berkata dengan marah. "Jadi mengapa kamu memprovokasi nenek? Awalnya, saya ingin berhenti menghubungi nenek sampai masalah ini selesai. Sekarang, saya benar-benar pasif. Jika nenek ingin mengusirmu kali ini, aku tidak bisa menahannya."
Ini pertama kalinya Ye Yan melihat Xie Jing bertingkah kasar. Dia tidak menyangka Nyonya Xie akan meninggalkan bayangan sebesar itu di hatinya. Memang berbahaya bagiku melakukan hal ini, tapi premisnya adalah bahwa grup Umbro benar-benar gagal seperti yang dikatakan Nyonya Xie. Xie Jing mengerutkan kening. Apa maksudmu? Setelah jeda, dia berkata dengan dingin. Tidakkah menurutmu hanya karena saya mengeluarkan pernyataan, grup Umbro akan baik-baik saja? Ye Yan tersenyum, tentu saja tidak. Tapi menurutku grup Umbro juga tidak akan kalah. Kamu, Xie Jing menatapnya. Jangan berpikir bahwa keluarga Wen masih bisa membantu kali ini. Ye Yan menggeleng, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Tiba-tiba, wajah Xie Jing berubah sedikit, dan dia menjadi diam seperti biasanya. Saat Ye Yan merasa aneh, dia berbisik, Ye Yan, kamu tidak benar-benar ingin melakukan apa yang nenek katakan. Apakah kamu mau? Dia tidak mengatakan sisanya, tapi tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia maksud. Mata Ye Yan menjadi gelap dan bibirnya sedikit menegang. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan tenang, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Nada suaranya tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Xie Jing tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Emosinya tidak stabil sekarang, jadi dia melontarkan pertanyaan, dan dia merasa itu tidak pantas setelah bertanya. Dia ingin meredakan suasana, tapi dia tidak pernah menundukkan kepalanya pada Ye Yan selama bertahun-tahun. Selain itu, Ye Yan belum pernah menghadapinya dengan sikap dingin seperti itu. Xie Jing merasa malu. Sekalipun saya salah, Anda tetaplah menantu dari rumah ke rumah. Tidak bisakah Anda menanggung keluhan ini? Hanya saja, jangan pikirkan itu. Lagi pula, keluarga Xie juga mendukungmu. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan nada yang kuat. Ye Yan menatap Xie Jing dalam-dalam. Dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka setelah melakukan begitu banyak, dia akan menerima hukuman seperti itu. Lupakan saja, tujuan utama saya adalah menghindari reaksi balik dari memanfaatkan situasi. Ye Yan memikirkan hal ini, dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, ya, tidak ada gunanya bagiku menyakiti Nyonya Xie, jadi kamu bisa tenang. Setelah mengatakan itu, dia duduk di samping dan memejamkan mata untuk beristirahat, terlalu malas untuk menjelaskan rencananya kepada Xie Jing. Bagaimanapun, ini sudah hampir waktunya, dan dia akan tahu kapan waktunya tiba. Xie Jing merasakan kemarahan membanjiri hatinya. Dia sebenarnya berani mengejek dirinya sendiri. Kenapa? Kemarahannya meningkat. Dia tetap memasang wajah dingin, mengabaikan Ye Yan, dan terus memilah informasi. Sekarang, dia mengesampingkan masalah menelepon Ni Xie. Pusat medis kerajaan, anggota Dewan Charles memandang gedung ini, yang mewakili tingkat medis tertinggi di Inggris, dengan suasana hati yang sangat buruk. Dia tiba-tiba diberitahu sekarang bahwa putranya Tom tiba-tiba jatuh sakit dan dilarikan untuk menyelamatkan. Sial, kenapa saat ini, perwakilan Charles menarik napas dalam-dalam dan keluar dari mobil. Bagaimana kabar Tom? Nada suaranya tidak bagus sama sekali. Dokter terkemuka itu tampak serius. Tuan anggota Kongres, kondisi pasiennya serius. Bab 87 Kondisi anggota Dewan Charles masuk dengan wajah serius. Dia mendorong pintu unit perawatan intensif dan mendengar ratapan putranya sebelum dia masuk. Kemudian dia melihat Tom Lee terbaring di tempat tidur, wajahnya penuh kesakitan dan seluruh tubuhnya berkedut. Dokter bahkan harus mengikat tubuhnya dengan ikat pinggang agar dia tidak melukai dirinya sendiri. Perwakilan Charles membanting pintu dan berteriak kepada dokter. Apa yang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Anakku seperti ini. Apa kamu tidak tahu harus berbuat apa? Wajah dokter itu menunjukkan rasa malu dan malu. Ini,
Tuan anggota Kongres, kami memeriksa tubuh putra Anda. Tampaknya dia telah terinfeksi semacam racun saraf, tetapi kami belum pernah melihatnya sebelumnya, dan kami tidak memiliki serum yang sesuai. Jeritan menyedihkan putra anggota Kongres Charles masih bergema di benaknya. Temukan jalan, aku tidak peduli berapa harga yang kamu bayar, temukan saja jalan untukku, perintahnya dengan sedikit keganasan di matanya. Dokter dikejutkan olehnya. Dia tidak ingin menyinggung perasaan orang kuat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, "Yah, bagaimana kalau aku menyuntiknya dengan obat bius terlebih dahulu agar dia tidak terlalu kesakitan?" Anggota Dewan Charles menatapnya selama lebih dari 10 detik sebelum melambaikan tangannya, bergerak cepat. Melihat dokter sibuk di sana, dia cemas dan bingung. Bagaimana bisa anaknya keracunan padahal dia selalu di rumah? Dan apakah ini racun yang aneh? Saat ini, dokter telah memberikan suntikan kepada Tom, yang menenangkannya untuk sementara. Tom membuka matanya dengan lemah dan melihat perwakilan Charles. Tarik menjadi bersemangat dan berjuang untuk berteriak terlepas dari kelemahan tulangnya. "Ayah, itu dia. Dialah yang memberiku obat itu, obat itu." "Apa yang kamu bicarakan?" Perwakilan Charles mengerutkan kening, tidak mengerti sejenak. "Orang yang bernama Yeyan itu, memberiku obat. Apa yang dia katakan itu benar, hari ini adalah hari ke-7. Saat dia berbicara, Tom menangis, "Ayah, tolong aku tidak ingin mati." Perwakilan Charles mengerutkan kening, dan kemudian menyadari apa yang dibicarakan putranya. Tapi, dia tidak percaya fakta ini terlalu konyol. Tapi melihat penampilan putranya yang menyedihkan, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Tepat ketika perwakilan Charles ragu-ragu, tubuh Tom mulai bergerak sedikit lagi. Rupanya efek obat bius tidak mampu menekan rasa sakit akibat rambut beracun tersebut. Pada satu titik, para dokter sibuk dan meningkatkan dosisnya. "Tuan anggota Kongres," dokter sebelumnya datang dan berkata dengan serius, "Kondisi putramu sangat buruk. Aku khawatir, dia tidak akan selamat malam ini." Wajah perwakilan Charles begitu muram hingga seolah-olah air bisa menetes dari wajahnya. "Tahukah Anda, Tom bukan hanya putranya, tapi juga modal politiknya yang penting. Ia mendapat perhatian banyak pendukung dan memperoleh modal politik dengan memberitakan westernisasi menyeluruh terhadap putranya. Baru-baru ini, dia membuat rencana untuk memberikan putranya status bangsawan melalui pernikahan, untuk mendapatkan pengakuan nyata dari kelas atas Inggris. Jika Tom meninggal sekarang, kerugiannya akan lebih besar daripada uang yang bisa ditebus." Saat mereka berdua sedang berbicara, Tom sudah mulai berteriak lagi. Anggota Dewan Charles keluar dari bangsal dengan wajah cemberut. "Hotel Oster." Ponsel Yeyan berdering. Dia melihatnya dan melihat itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Mulut Yeyan sedikit melengkung. Saat panggilan tersambung, terdengar suara muram, "Apakah kamu orang yang bernama Yeyan?" Tidak ada awal atau akhir, dan pihak lain tidak berniat memperkenalkan diri. Namun, Yeyan sama sekali tidak terkejut dan berkata dengan tenang, "Halo, anggota Kongres Charles." Orang lain berbicara bahasa Inggris, tapi dia menjawab dalam bahasa Cina. Di ujung lain telepon, anggota Kongres Charles berkata dengan nada dingin, "Jangan dekat-dekat dengan saya. Saya muak jika Anda mengatakan satu kata lagi kepada orang udik China seperti Anda." Yeyan mencibir, "Sepertinya Anda menelepon saya sekarang, Tuan anggota Kongres." Perwakilan Charles menarik napas dalam-dalam. "Apakah Anda menyebabkan racun saraf pada anak saya?" Yeyan merasa sangat lucu. Racun saraf, itulah yang sebenarnya terjadi. Dia mengubah posisi menjadi nyaman dan berkata dengan tenang, "Saya tidak suka aksen Inggris Anda,
bicaralah dalam bahasa Mandarin. Wajah Charles berubah sesaat, pembukaan dan draft yang awalnya dia persiapkan terganggu. Sejak anggota Kongres Charles memperoleh kewarganegaraan Inggris, dia secara tidak sadar menolak berbicara bahasa Mandarin. Namun, setelah berbicara bahasa Mandarin selama bertahun-tahun, aksen Inggrisnya agak tidak autentik, dan itulah yang paling membuatnya khawatir. Tuan Ye, menurut saya hal ini tidak perlu menjadi perhatian kita, dan sebagai warga negara Inggris, wajar bagi saya untuk berbicara bahasa Inggris. Anggota Dewan Charles berkata dengan marah. Ye Yan mencibir dan langsung menutup telepon. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai pemuda pemarah, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria yang memuja orang asing. Beberapa saat kemudian, telepon berdering lagi. Setelah terhubung, perwakilan Charles terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Apakah Anda puas dengan ini?" Mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara, bahasa Mandarinnya agak tersentak-sentak. Apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan anggota Kongres, saya tidak begitu mengerti. Bisakah Anda menjelaskannya? Ye Yan terkekeh dan berkata. Ini hanya alasan, dia tidak akan sebodoh itu meninggalkan petunjuk di telepon. Dengan teknologi saat ini, merekam suara menjadi sangat mudah. Tatapan mata perwakilan Charles muram. Ia memang berencana mencatat pengakuan pihak lain, namun ia tidak menyangka Ye Yan begitu waspada. Tuan anggota Kongres, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Saya tutup dulu teleponnya. Sejak dia menerima panggilan tersebut, inisiatif sudah ada di tangannya. Wajah perwakilan Charles pucat, dan niat membunuh muncul di matanya. Tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan berhasil melunakkan suaranya. 5 juta euro, selama Anda bisa menyembuhkan anak saya akan memberi Anda 5 juta euro. Ye Yan tertawa kecil dan bahkan tidak repot-repot menjawab. Sebagai seorang politisi, anggota Kongres Charles secara alami memahami prinsip-prinsip tawar-menawar. Informasi tentang Ye Yan, perwakilan identitas, terlintas dalam benaknya dengan cepat, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Haha, tentu lebih dari itu. Setelah masalah ini selesai, saya bisa mengambil keputusan untuk menjadikan Anda warga negara Inggris. Warga negara Inggris, suara Ye Yan mengandung sedikit keanehan. Anggota Kongres Charles berkata dengan nada yang sangat menggoda. Saya tahu bahwa status Anda sebagai menantu dari rumah ke rumah tidak terlalu terhormat di negara seperti Tiongkok, tetapi Anda dapat yakin bahwa negara maju seperti Inggris sangat toleran dan tidak ada yang akan memandang Anda secara berbeda. Selama kamu menyembuhkan anakku, kamu tidak hanya akan punya uang, tapi juga status superior, maka tidak ada yang akan meremehkanmu. Tahukah Anda betapa banyak orang China yang bermimpi menjadi warga negara Inggris? Jika Anda bisa mendapatkan kesempatan seperti itu adalah berkah Tuhan. Anda harus memanfaatkannya. Bab 88. Anda tidak punya pilihan. Anggota Kongres Charles sangat yakin dengan kondisi yang diberikannya. Dalam pikirannya, Ye Yan hanyalah seorang pekerja lepas. Dia mungkin mendapat obat aneh karena keberuntungannya. Tapi, lalu kenapa visi dan struktur orang seperti ini tidak sebaik saya yang meninggalkan Tiongkok yang terbelakang dan menjadi orang kelas atas di Inggris? Menantu miskin berstatus rendah yang baru saja datang berkunjung hanya berusaha mendapatkan keuntungan lebih. Dia berpikir, dengan senyuman kejam di wajahnya. Ketika pria bernama Ye Yan ini tinggal di Inggris, ada banyak cara untuk membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tawa Ye Yan terdengar dari ujung telepon yang lain. Anggota Kongres Charles berpikir dengan nada meremehkan, "Anak desa, saya khawatir dia sangat bahagia." Lalu, aku mendengar Ye Yan berkata dengan tenang, "Tidak tertarik, untuk sesaat,
anggota Dewan Charles mengira dia salah dengar. Suara perwakilan Charles menjadi dingin. Anak muda, orang yang tamak seringkali mati dengan mengenaskan. Informasi yang diperoleh perwakilan Charles menyatakan bahwa Ye Yan telah menerima segala macam tatapan dari keluarga Xie, jadi dia tidak berpikir bahwa Ye Yan ingin memperjuangkan apapun demi keluarga Xie. Ye Yan berkata dengan dingin, "Jika kamu hanya mengatakan ini saat meneleponku, itu akan sangat mengecewakanku." Anda, perwakilan Charles memegang telepon erat-erat. "Oke. Saya akan memberi Anda 3 juta euro lagi. Ini adalah keuntungan saya." Ye Yan terkekeh. 8 juta euro, anggota parlemen Inggris benar-benar menghasilkan uang. Anggota Dewan Charles mendengar nada sarkasme, dan akhirnya mulai menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Suaranya semakin dalam dan dia bertanya dengan dingin. "Tuan Xie," Ye Yan melontarkan 2 kata dengan ringan. Jika anggota Kongres Charles masih belum mengerti maksudnya, berarti dia sudah lama berkecimpung di dunia politik. Ekspresinya langsung berubah. "Kamu benar-benar ingin mempertahankan keluarga Xie? Apakah tidak mungkin?" Ye Yan balik bertanya. Anggota Kongres Charles tidak dapat memahami, "Ini konyol. Berapa banyak penghinaan yang Anda derita di tempat itu? Apakah Anda tidak membenci mereka? Anda sebenarnya ingin membantu mereka?" Alasan mengapa dia tidak terburu-buru adalah karena dia merasa Ye Yan pasti penuh kebencian terhadap keluarga Xie dan tidak akan bisa membantu keluarga Xie. Ye Yanxin berkata jika itu adalah orang aslinya, dia mungkin tidak dapat membantu keluarga Xie. Namun, karena saya adalah mayat yang dibangkitkan, saya secara alami tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menilai. Tentu saja aku punya alasan, tapi tidak perlu memberitahumu. Perwakilan Charles tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Rencananya untuk grup Ambro berpusat pada keluarga Xie. Jika dia melepaskan keluarga Xie, maka keseluruhan rencananya akan menjadi lelucon. Tidak mungkin, tidak peduli apakah itu keluarga Xie atau grup Ambro, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi, kata perwakilan Charles dengan suara dingin. Ye Yan sama sekali tidak cemas dan bertanya, bahkan dengan mengorbankan nyawa putramu? Perwakilan Charles berkata, "Nak, saya masih bisa beregenerasi. Tetapi hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkan grup Ambro. CK, racun harimau tidak akan memakan bijinya. Kejam sekali kau." Ye Yan menghela napas dengan nada serius. Suara perwakilan Charles menjadi tanpa emosi. "Jadi, sebaiknya Anda menerima persyaratan saya selagi saya masih memiliki kesabaran. Jika tidak, Anda akan menyesalinya." Namun, Ye Yan membalasnya dengan tertawa kecil. "Saya hanya tidak tahu bagaimana anggota Kongres akan menjelaskan kepada keluarga Buffon jika Tom Lee meninggal." Suara Ye Yan sangat lembut, tetapi di telinga anggota Kongres Charles, suaranya seperti guntur. "Apa katamu? Bagaimana kamu tahu?" Dia langsung kehilangan ketenangannya dan meraung marah. Keluarga Buffon adalah bangsawan Inggris yang sudah lama berdiri. Meski mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir, namun tetap memiliki energi yang besar. Dan pasangan nikah yang dipilih Senator Charles adalah keluarga Buffon. Ia berharap dapat menggunakan pengaruh keluarga Buffon untuk resmi menjadi bangsawan Inggris dan memiliki karir politik yang lancar mulai sekarang. Dia tidak tahu berapa banyak yang dia habiskan untuk merencanakan masalah ini. Itu adalah rahasia dan kartu truf terbesarnya, dan bahkan Tom Lee sendiri tidak mengetahuinya. Ye Yan tidak berniat menjelaskan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Tuan anggota Kongres, rencananya sangat bagus, tapi saya tidak tahu apakah Anda akan memiliki putra kedua untuk dinikahi jika Tom Lee meninggal." Dari ujung lain telepon, anggota Kongres Charles merasa kedinginan, dan sedikit keringat mengucur di dahinya.
Pernikahan dengan keluarga Buffon baru saja diputuskan beberapa hari yang lalu dan belum diumumkan sama sekali ke publik. Hanya segelintir orang yang mengetahuinya, dan beberapa orang ini dia yakin tidak akan membocorkannya ke dunia luar. Oleh karena itu, dia bisa dengan tenang menegosiasikan persyaratan dengan Ye Yan. Dari mana orang bernama Ye Yan ini mendapatkan berita ini? Kamu? Perwakilan Charles berkata dengan suara serius. Siapa kamu? Ye Yan berkata dengan tenang. Orang biasa. Senator Charles mengertakkan gigi. Jadi, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Ye Yan bertanya dengan tenang. Haha, anggota Dewan Charles tersenyum pahit. Kamu sudah tahu kartu asku. Apakah aku masih punya pilihan? Pernikahan dengan keluarga Buffon tidak boleh salah. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan menerima bantuan, tetapi juga akan mengalami balas dendam penuh karena mempermalukan keluarga bangsawan yang sudah mapan. Saat itu, yang hilang bukan hanya kepentingan Ambro Group, tapi juga kekayaan dan nyawanya. Ye Yan tidak berkomitmen, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Tunggu sebentar, penyakit anakku, kapan kamu akan mengatasinya? Tanya perwakilan Charles. Kamu telah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, dan dengan sendirinya aku juga akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Perwakilan Charles menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menutup telepon tanpa suara. Seperti yang dia katakan sendiri, dia tidak lagi punya hak untuk memilih. Hotel, Xie Jing ada di kamarnya. Tangan putihnya di atas keyboard, meluncur tanpa sadar. Suasana hatinya sedang sangat kesal sekarang. Meskipun dia bersikeras melakukan apa yang menurutnya benar, dia masih harus menunggu persidangan Ni Xie. Saat ini, telepon berdering, dan dia mengangkatnya tanpa melihat. Siapa? Xie Jing, sayapmu sangat kuat. Beraninya kamu menutup telepon nenek. Suara sombong Xie Kaidong keluar. Xie Jing sedang tidak ingin berdebat dengannya. Berhenti bicara omong kosong. Ada apa? Dia tahu Nyonya Xie belum menelepon, jadi dia mungkin menghubungi Xie Kaidong. Dugaan Xie Jing benar. Xie Kaidong dengan bosan menunggu perwakilan Charles kembali, dan kemudian dia menerima telepon dari Nyonya Xie. Nyonya Xie digantung oleh Ye Yan. Ini sangat tidak normal sehingga dia mengira ada sesuatu yang berubah. Jadi dia pergi menemui Xie Kaidong untuk bertanya. Setelah mendapat jawaban negatif, kemarahan Ni Xie meledak. Nenek tidak mau meneleponmu lagi. Biar ku beritahu, pergilah ke konferensi video. Bab 89. Bodoh sekali Xie Kaidong merasa hari ini adalah hari keberuntungannya. Pertama, saya bertemu tokoh-tokoh penting dalam politik Inggris dan memperluas jaringan saya. Lalu ku dengar Ye Yan, si tak berguna itu, berani menutup telepon nenek. Xie Kaidong ingin melihat ke langit dan tertawa. Xie Jing akan benar-benar kacau kali ini. Posisi presiden sudah mudah dijangkau. Dan suasana hati Xie Jing jelas tidak sebaik dia. Tahu. Dia mengatakan sesuatu dengan dingin dan kemudian menutup telepon. Xie Kaidong tidak marah, tapi mendengus dengan jijik, berjuang sampai mati. Saat berikutnya, dia tersenyum rendah hati dan bertanya kepada orang Inggris di sebelahnya. Maaf, apakah tuan anggota Kongres sudah kembali? Pria Inggris yang dia tanya tampak tidak sabar. Tidak, tunggu. Hai. Xie Kaidong mengangguk berulang kali dan duduk di samping untuk menunggu. Oster Hotel, ruang resepsi bisnis, beberapa eksekutif senior Xie telah tiba. Dalam proyeksi di dinding, Ni Xie memasang wajah cemberut, dan seolah-olah dia bisa merasakan dinginnya tubuhnya melalui layar. Xie Jing masuk ke kamar dan dia merasakan mata semua orang tertuju padanya. Para eksekutif lebih rumit, ada yang terkejut, ada yang kasihan, dan ada yang menonton pertunjukan. Nyonya Xie, sebaliknya, hanya kedinginan. Xie Jing,
Kamu sangat berani. Nyonya Xie melihatnya masuk dan memarahinya bahkan tanpa membiarkannya duduk. Sebagai presiden, Anda sebenarnya mengizinkan seorang pekerja lepas untuk ikut campur dalam urusan perusahaan. Apakah Anda layak untuk keluarga Xie? Siapapun bisa melihat kemarahan wanita tua itu kali ini. Maka begitu dia selesai berbicara, beberapa eksekutif yang hadir langsung berbicara. Tuan Xie, bagaimana Anda bisa membiarkan pecundang mendikte urusan perusahaan? Ya, dan Anda bahkan tidak mendiskusikannya dengan kami tentang hal besar seperti mengeluarkan pernyataan. Wanita tua itu sudah mengambil keputusan, bagaimana kamu bisa tidak menaatinya? Semua orang berebut menulis, karena takut Nyonya Xie akan mengira dia dan Xie Jing adalah kaki tangan. Xie Jing mengerutkan bibirnya erat-erat, menunduk, dan menolak membantah meskipun mereka mengobrol. Setelah Nyonya Xie membiarkan para eksekutif ini mengkritiknya untuk sementara waktu, dia berkata dengan dingin. Apakah ada hal lain yang ingin kamu pertahankan? Dia tetap harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, agar dia bisa menunjukkan keadilannya. Xie Jing perlahan mengangkat kepalanya, menatap semua orang yang hadir, dan tanpa sadar melirik sekelilingnya. Dia merasa sedikit hampa di dalam hatinya. Meskipun Ye Yan tidak memiliki kemampuan, setidaknya dia selalu berdiri di sisinya, yang membuatnya tidak terlihat begitu lemah. Xie Jing menarik napas dalam-dalam, menekan emosinya, dan memandang Nyonya Xie. Aku benar. Dia mengucapkan setiap kata. Mata Nyonya Xie begitu dingin hingga menembus orang. Ning keras kepala dan tidak menyesal. Orang tua itu benar-benar buta ketika dia memilihmu sebagai presiden. Menyebutkan kakeknya, hati Xie Jing tersengat, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jika kakek masih di sini, dia pasti tidak akan setuju menjebak kolaboratornya untuk memberi manfaat bagi keluarga Xie. Sombong, Nyonya Xie marah besar dan membanting meja dengan keras hingga adegan dalam video itu terguncang. Kamu benar-benar sudah lama bersama pecundang itu sampai-sampai kamu tidak mengerti aturannya. Beberapa eksekutif di ruangan itu ketakutan. Sudah lama sekali mereka tidak melihat wanita tua itu menjadi begitu marah. Nyonya tua, jangan marah. Tuan Xie, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada wanita tua itu? Beberapa eksekutif menghibur Ni Xie, sementara yang lain meneriaki Xie Jing terlepas dari status mereka. Xie Jing membiarkan orang lain menuduhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi sikap keras kepala di matanya juga menunjukkan sikapnya. Nyonya Xie mengangkat tangannya dan menghentikan yang lain. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Xie Jing tidak lagi layak menjabat sebagai presiden. Dia mengumumkan dengan dingin. Xie Jing sudah bersiap, tetapi ketika dia mendengar neneknya mengatakan ini, wajahnya menjadi pucat. Tentu saja, mustahil bagi beberapa eksekutif senior untuk memohon padanya. Nyonya Xie memandangnya dengan senyum sinis. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala keluarga, dan fakta membuktikan bahwa saya benar. Xie Jing tidak berkata apa-apa dan tidak ingin berbicara. Lagi pula, menolak postingan tersebut sepertinya tidak menghilangkan amarah wanita tua Xie. Dia berkata lagi, sebagai anggota keluarga Xie, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat merugikan kepentingan keluarga Xie. Oleh karena itu, kamu harus memberi penjelasan pada keluarga. Tubuh Xie Jing tiba-tiba bergetar, dan dia menatap neneknya dengan tidak percaya. Eksekutif lainnya juga terkejut dan kehilangan kemampuan berbicara untuk sementara waktu. Apakah Nyonya Xie bermaksud mengusir Xie Jing dari keluarga Xie? Nenek, kamu, Xie Jing membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Cahaya redup melintas di Nyonya tua. Nasib keluargaku pasti akan membuat sebagian orang mengira aku tidak baik.
Ketika dia mengatakan ini, beberapa eksekutif langsung takut pada kuda dan memuji kebaikannya. Namun, Xie Jing sama sekali tidak senang. Neneknya tidak pernah bersikap lembut padanya. Benar saja, Nyonya Xie menikmati sanjungan dari semua orang untuk sementara waktu, dan kemudian dia perlahan berkata, "Kalau begitu, selama kamu mengakui bahwa Ye Yan yang menghasutmu untuk melakukan semua ini, maka aku bisa menceraikanmu dan mengusirnya dari keluarga Xie, dan kamu masih bisa menjaga identitasmu sebagai putri dari keluarga Xie." Keluarga. Inilah tujuan Ni Xie. Di matanya, kecantikan Xie Jing juga merupakan aset penting keluarga Xie. Tetapi karena Ye Yan, kekayaan ini tidak pernah bernilai. Jadi, bagaimana mungkin Ni Xie rela membiarkannya pergi begitu saja? Dulu, dia enggan melakukan apapun untuk mencegah orang lain bergosip, tapi kali ini dia punya kesempatan bagus. Bahkan Bu Xie sudah memikirkan beberapa keluarga yang bisa dinikahinya. Dia hanya melihat keluarga mana yang bisa membawa manfaat lebih bagi keluarga Xie. Pada saat ini, suara Xie Jing yang dingin dan tegas terdengar. Apa yang terjadi kali ini adalah keputusanku, dan aku bersedia menerima hukumannya. Wajah Nyonya Xie tiba-tiba menjadi gelap. Kata-kata Xie Jing sebenarnya berarti dia lebih memilih dihukum daripada menyalahkan Ye Yan. Tahukah Anda apa yang akan Anda katakan? Anda harus berpikir jernih. Senyuman masam muncul di bibir Xie Jing, dan kemudian berubah menjadi tekad. Saya telah memikirkannya dengan sangat jelas. Bodoh sekali. Semua eksekutif berpikir dalam benak mereka. Apakah otak Xie Jing ini rusak? Ye Yan, seorang pecundang yang tidak berguna, apakah dia layak mati bersamanya? Apa gunanya sampah itu selain wajah? Beberapa eksekutif menggelengkan kepala secara diam-diam. Sayangnya CEO cantik seperti itu dirusak oleh seorang pekerja lepas. Bab 90 Perubahan dramatis wajah tua Nyonya Xie sepertinya tertutup awan gelap. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak baik. Nenek, apa maksudmu? Wajah Xie Jing sedikit berubah. Dia mendengar perasaan berdebar-debar dalam nada suara Nyonya besar Xie. Nyonya Xie memandangnya dengan dingin dan berkata, "Karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan salahkan aku karena mengabaikan ikatan keluarga. Hari ini aku di sini untuk menghilangkan semua kekuatanmu. Ye Yan itu, aku akan mengusirnya dari keluarga Xie segera setelah kembali ke Tiongkok. Sedangkan kamu, tunggu saja pengaturan yang kuberikan padamu." Perasaan tidak menyenangkan di hati Xie Jing menjadi semakin kuat. "Nenek, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu harus memaksaku untuk bercerai?" Nyonya tua Xie mencibir dan tidak berkata apa-apa. Kerjasama dengan keluarga Huang masih kurang terjamin. Jadi menikahi Xie Jing harus menjadi pilihan yang baik. Tapi dia tidak akan mengatakannya sekarang. Xie Chengqian benar-benar mendidik seorang putri yang baik, Nyonya Xie berkata dengan ringan. Jari ramping Xie Jing memutih karena memegang telepon erat-erat. "Nenek, keputusan yang kubuat tidak ada hubungannya dengan ayahku." Namun, Ni Xie hanya mencibir. Tidak menyembunyikan ancamannya sama sekali. "Sekarang, izinkan aku bertanya padamu, bisakah kamu meninggalkan pernikahan ini?" Xie Jing merasa kedinginan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah dipaksa terpojok. Jika dia tidak setuju, wanita tua itu akan memanfaatkan kesempatan ini dan menghancurkan keluarganya. Setelah hening lama, bibir tipis pucatnya bergerak sedikit. "Aku setuju." Xie Jing sepertinya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata ini. Setelah mengatakan ini, dia merasa sedikit tidak bisa berdiri. Dia perlahan duduk di sandaran tangan kursi, menutup matanya dan tidak ada bekas darah di wajahnya. Nyonya Xie menunjukkan ekspresi puas, dan dia tahu apa yang akan dipilih Xie Jing.
Tetapi ketika dia hendak menyelesaikan masalah ini dan membuat keputusan akhir, pintu ruang konferensi dibuka. Orang yang masuk sebenarnya adalah Ye Yan. Hati Xie Jing menegang, tanpa sadar telapak tangannya mengepal sandaran lengan, dan dia berseru, "Mengapa kamu di sini?" Lalu tanpa menunggu jawaban Ye Yan, dia berkata dengan nada yang galak, "Ini bukan tempat yang seharusnya kamu berada di sini sekarang. Pergilah sekarang." Semua orang di ruang konferensi memandang Ye Yan dengan sinis. Orang malang ini mungkin tidak tahu kalau dia akan diusir dari keluarga Xie. "Ye Yan, siapa yang mengizinkanmu masuk keluar? Sampah tidak kompeten. Sekarang dia bahkan tidak punya kualitas apapun, apa-apaan ini." Beberapa eksekutif menamparkan meja dan mengumpat dengan keras tanpa ragu. Saat ini, tentu saja mereka harus menunjukkan sikap untuk menyenangkan Nyonya Xie yang sudah tua. "Ye Yan," Nyonya Xie akhirnya angkat bicara, dan para eksekutif segera tutup mulut. "Nenek," Ye Yan menjawab dengan tenang. Nyonya tua Xie mencibir, "Kamu tidak layak lagi memanggilku seperti itu. Xie Jing siap menceraikanmu." "Tidak, aku." Wajah Xie Jing menjadi pucat dan dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tetapi begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, tatapan tajam Nyonya Xie seolah menembus dirinya. "Pikirkanlah sebelum Anda berbicara." Xie Jing sepertinya menerima pukulan berat. Tubuh langsingnya bergetar, bibirnya bergetar, tetapi dia tidak dapat berbicara lagi. Dia menatap Ye Yan, dan kebetulan Ye Yan juga melihatnya. Ketika mata kedua orang itu bertemu, Xie Jing tampak putus asa dengan sedikit rasa malu, sementara Ye Yan tampak tenang dengan sedikit kerumitan. Faktanya, begitu dia sampai di depan pintu, dia kebetulan mendengar jawaban Xie Jing. Ye Yan menghela nafas dengan perasaan mencela diri sendiri di dalam hatinya. "Apa yang salah denganku? Mengapa aku merasa sangat tidak bahagia?" Terus terang, meskipun Xie Jing tidak dipaksa, dia mungkin tidak memiliki dasar emosional terhadap wanita ini. Nyonya Xie tua memandang kedua orang itu dengan sikap pemenang. Setelah hari ini, semua yang ada di keluarga Xie akan kembali di bawah kendalinya. "Ye Yan, kamu boleh pergi sekarang. Kamu tidak lagi menjadi anggota keluarga Xie." "Tentu saja, dari persahabatan masa lalu, aku akhirnya bisa membelikanmu tiket untuk pulang." Para eksekutif di ruangan itu sangat mengapresiasi, dan terdengar tawa pelan. Mata Ye Yan bergerak dan tertuju pada layar video. "Nyonya tua, jangan khawatir." Nyonya tua Xie mendengus dingin. "Apakah kamu ingin memohon ampun, hemat energimu? Aku tidak akan." Namun, Ye Yan tidak berniat mendengarkannya lagi dan langsung memotongnya. "Nenek, jika aku jadi kamu, aku tidak akan memperhatikan status pernikahanku dengan Xie Jing saat ini." Nyonya Xie yang tua tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak dia disela begitu saja. Dia lupa untuk marah sejenak dan tertegun. Semua orang memandang Ye Yan seperti orang bodoh, menebak-nebak betapa menyedihkan nasibnya nanti. Namun, Ye Yan terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan hanya menyalakan TV di dinding. Berita itu sedang diputar saat ini, dan seorang pria Tionghoa berjas dan sepatu kulit sedang berbicara. Tidak lain adalah Senator Charles, mengenai permasalahan antara Umbro Group dan keluarga Xie China beberapa hari yang lalu. Sudah jelas diselidiki dan memang tidak ada masalah. Oleh karena itu, blokade dan sanksi terhadap Umbro Group juga akan dicabut. Anggota Kongres Charles tampak serius di depan kamera, penuh otoritas resmi. Tapi kata-katanya seperti sebuah kejutan, membuat semua orang kecuali Ye Yan merasa pusing. Nyonya Xie menatap TV dengan mulut ternganga, sejenak bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi, atau mungkin dia salah dengar karena kondisi jaringan yang buruk. Berita yang terus-menerus disiarkan menghancurkan semua peluang keberuntungannya.
Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Nada suara Nyonya Xie penuh dengan keterkejutan. Ekspresi para eksekutif Xie di ruangan itu tidak jauh lebih baik, mata mereka membelalak. Perkembangan fantasi macam apa ini? Orang yang begitu agresif dalam berita 2 hari lalu ini ingin mengungkapnya. Mereka tidak mengerti mengapa sikap pihak lain berubah 180 derajat, seolah-olah mereka sedang bertindak. Apakah orang ini gila? Mengapa dia melakukan begitu banyak hal sebelumnya? Orang di sebelahnya tidak bisa menjawab pertanyaannya, jadi dia berkata setengah bercanda dan setengah sinis. Mungkin mereka benar-benar berusaha menjaga kepentingan nasional. Tak seorang pun di sekitarnya menganggap serius perkataannya. Mereka semua tahu seperti apa politisi Inggris ini. Pada saat ini, Nyonya Xie akhirnya tenang dan memandang Xie Jing. Apa yang kamu lakukan? Xie Jing juga tercengang. Dia tertegun sejenak setelah mendengar pertanyaannya dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Nyonya Xie sangat kesal. Bohong, jika Anda tidak melakukan sesuatu di belakang saya, bagaimana mungkin keadaan bisa berubah seperti ini? Jelas ketika kami menghubungi Anda kemarin, dia berhenti berbicara di tengah kalimat. Nyonya Xie tidak menjelaskan kepada para eksekutif ini bahwa dia berkonspirasi dengan keluarga Huang dan perwakilan Charles. Bersambung.